为什么会当杂役弟子？想要成为核心弟子，眼见圣风资源有限，才去当了杂役。假的吧？这世上怎么可能？你不会还想要我赔钱吧？拍的没有。你胡说什么？怎么可能会在乎你那点小钱？你视钱财如粪土的。也不能老是想着钱的呀。Halo guys, balik lagi bersama Mimin Ganteng. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mimin doain semoga masih diberi semangat dan selalu ceria dalam menjalani weekend kalian ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Wuying San Qiandao episode 40. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode 40 masih diawali dengan rasa penasaran murid inti kepada Su Wujo karena selama ini mereka tidak familiar atau bahkan ada melihat Su Wujo di puncak Senfeng. Su Wujo pun lantas memperkenalkan diri kalau dia adalah Su Wujo dan dia adalah seorang murid tukang. Meskipun menjadi seorang murid tukang, sebenarnya dengan kekuatannya saat ini, aku bisa saja menjadi seorang murid inti. Namun karena tidak ingin menghalangi bakat dari murid lain, Su Wujo lebih memilih menjadi seorang murid tukang saja. Ucap Su Wujo ketika membuat alasan di hadapan para murid-murid. 好了，为什么会当杂役弟子？想要成为核心弟子，眼见圣风资源有限，才去当了杂役。 假的吧？这世上怎么可能？ Namun ya, meskipun sudah bersusah payah mencari alasan, tetap saja ada beberapa orang murid tidak mempercayai hal tersebut. Karena bagaimana bisa seorang menolak untuk menjadi murid inti dan lebih memilih menjadi murid tukang. Di saat Su Wujo bingung bagaimana cara untuk lebih meyakinkan para murid-murid, tiba-tiba saja Su Hua dan Su Yang datang ke dalam altar guna meyakinkan murid-murid kalau semua ucapan dari Su Wujo adalah kebenaran. Mereka berdua bisa menjadi saksi karena beberapa waktu yang lalu melihat langsung Su Wujo berbicara dengan Tetua Mo kalau dia memang ingin menjadi murid tukang ketimbang murid inti. 无此质疑许无周师兄，但不代表没发生过。说自愿当杂役的，我等虽是杂役弟子，就说句公道话。 Datangnya Su Hua dan juga Su Yang tentu saja adalah sebuah keberuntungan di mana Su Wujo merasa tenang karena dia tidak perlu membuat alasan lain di hadapan murid-murid puncak Senfeng. Dia juga berpikir akan bersikap baik kepada mereka berdua karena sudah repot-repot datang untuk memberi penjelasan kepada murid lain. 事情还能这么发展？你们不用为我解释的。 Dan yap, di luar Nurul, Bang MC kita satu ini kembali berakting yang mana menurutnya tidak masalah jika para murid puncak Senfeng tidak mempercayainya. Karena demi puncak Senfeng, Su Wujo rela untuk menanggung beban ketidakpercayaan murid-murid kepadanya. 都是无所谓的事情，负重前行。 Sontak hal ini pun membuat Su Hua dan Su Yang semakin kagum dengan kebaikan dari Bang MC. Begitu pula dengan murid-murid lain yang mulai percaya bahwa Su Wujo benar-benar murid teladan yang tidak egois. Terlebih lagi, para murid inti menganggap kalau Su Wujo adalah sosok yang tepat untuk menjadi penerus dari pemimpin puncak Senfeng mereka. 明明就是他，刚刚已经展以许师兄的人品和天赋。 Dan yap, hal ini tentu saja membuat Su Wujo senang karena jika murid-murid sudah percaya bahwa dia layak menjadi penerus pimpinan puncak Senfeng, maka kedepannya menjadi penerus Taosem wilayah Dozong bukanlah hal yang mustahil. Beberapa saat kemudian, Cui Ming sudah selesai membereskan semua senjata rusak yang ada di dalam altar serta memasukkannya ke dalam gerobak. Karena pekerjaannya dirasa sudah selesai, Cui Ming juga berpamitan pergi kepada Su Wujo. Akan tetapi di sini Bang MC tidak ingin kalau Cui Ming pergi begitu saja karena dia ingin meminta sesuatu.
Sontak hal ini pun membuat Cui Ming menduga kalau Su Wujo pasti ingin meminta ganti rugi sejumlah uang kepadanya. Di saat Su Wujo hendak mengiyakan perkataan dari Cui Ming, tiba-tiba saja Su Hua dan Su Yang berteriak sembari berkata kalau Cui Ming tidak pantas untuk mengatakan hal tersebut kepada Su Wujo. Menurut mereka Su Wujo adalah orang yang cukup terhormat, jadi uang bukanlah hal yang begitu berarti untuk dia. Su Wujo yang melihat hal ini pun mau tidak mau membiarkan Su Hua dan Su Yang untuk memarahi Cui Ming. Dia juga berpikir bahwa semua yang dikatakan oleh Su Hua dan Su Yang ada benarnya, di mana dia tidak boleh memikirkan uang terus-terusan. 你不会还想要我赔钱吧？ 拍的没有你胡说什么？怎么可能会在乎你那点小钱？地是钱财如粪土的。也不能老是想着钱的呀。 Baiklah, aku meminta maaf kepada kalian. Jadi aku hanya ingin bertanya kepada Su Wujo kenapa dia menahanku untuk pergi, ucap Cui Ming sembari meminta penjelasan. Kondisi ini pun lantas membuat Su Wujo bingung karena alasan apakah yang akan dia gunakan lagi. Berawal dari ingin mendapatkan uang untuk disempurnakan dengan mangkuk reinkarnasi guna membantu kultivasinya, sekarang Su Wujo malah harus mencari pembenaran. 现在就没理由问别人要了。战书？ Dan yap, Su Wujo pun terpikirkan sebuah alasan ketika melihat kertas tantangan dari Wu Fengwudi kepada Chen Changhe. Dia pun kemudian merobek surat tantangan tersebut di hadapan Cui Ming sembari berkata kalau tantangan tersebut resmi dibatalkan. 这封战书，对，我 Puncak Shenfengku adalah puncak yang terhormat, jadi pulanglah dan beritahu Wu Fengwudi agar dia datang sendiri jika ingin membuat sebuah tantangan. Dan jika dia tidak berani, maka biarkan aku saja yang menghadapinya, ucap Su Wujo di hadapan Cui Ming. 告诉无敌，想一律不见，律不见。 Tentu saja hal ini membuat murid-murid kaget, tidak terkecuali Cui Ming yang merasa kalau aksi Su Wujo ini udah di luar nurul. Namun ya di satu sisi para murid inti puncak Shenfeng kelihatan sangat senang karena ternyata ada seorang yang cukup berani seperti Su Wujo membela mereka semua. Cui Ming sendiri tampak marah ketika surat tantangan sudah dirobek, namun ya karena dia juga tidak bisa melakukan apapun, akhirnya Cui Ming pergi meninggalkan puncak Shenfeng. 知道了。 Di saat sedang berjalan pergi, Cui Ming kembali menggerutu karena menganggap kalau Su Wujo sudah ceroboh dengan membuat aturan sendiri di puncak Shenfeng. Baiklah semuanya, masalah sudah terselesaikan. Aku akan lanjut membawa rongsokan senjata bekas, ucap Su Wujo kepada murid-murid lain. 就先告辞了。 Mendapati Su Wujo kembali bekerja menjadi seorang murid tukang, membuat murid-murid inti cukup merasa heran. Mereka menganggap kalau kepribadian Su Wujo sangatlah mengagumkan, di mana dia tidak ingin terlihat menonjol padahal sebenarnya punya kekuatan di atas rata-rata. 深藏功与名，把许师兄的事迹传扬出去。 Su Hua dan Su Yang juga mengajak murid-murid yang lain untuk menyebarkan berita kemuliaan kepribadian dari Su Wujo agar kelak menjadi tauladan bagi murid-murid puncak Shenfeng yang lain. 赶紧走，告诉大家去。使我的人越来越多了。 Mendapati semua murid sudah mendukungnya tentu saja membuat Su Wujo senang. Karena dengan begitu jalannya untuk menjadi penerus puncak Shenfeng sekaligus menjadi penerus pemimpin Taosem wilayah Dozong akan semakin terbuka lebar. Dan sekarang langkah selanjutnya adalah menyempurnakan semua senjata-senjata bekas di dalam gerobak agar bisa menjadi sebuah esensi menggunakan mangkuk reinkarnasi. 圣风传人，非我莫属，不再遥远。 Beberapa saat kemudian, ada seorang murid yang sudah memberitahukan semua kejadian di dalam altar kepada Tetua Mo. Tetua Mo di sini kelihatan sangat marah karena dia menganggap kalau Su Wujo sudah berani membuat aturan sendiri perihal surat tantangan. Dia juga memberitahu si murid untuk pergi memberitahu kalau Su Wujo akan mendapat pekerjaan tambahan. Si murid pun berbicara kepada Tetua Mo kalau saat ini Su Wujo sedang digagumi oleh murid-murid inti, jadi dia takut keputusan Tetua Mo yang memberikan pekerjaan tambahan kepada Su Wujo akan mendapat kritik dari murid-murid tersebut.
他以为他是圣风传人吗？简直是放肆！现在许师兄人气正盛，遭到非议呀。Aku adalah pemimpin Daozong, jadi tidak akan ada yang berani untuk memberikan kritik kepada keputusanku, ucap Tetua Mo sembari meminta si murid untuk pergi sekarang juga. Terlebih lagi di sini Tetua Mo meminta agar Su Wujo tidak diizinkan kembali ke puncak Senfeng untuk berlatih sebelum dia membereskan rongsokan besi pedang yang ada di dalam gudang. 我就不信我治不了你。到了气风。 Su Wujo, aku tidak percaya aku tidak bisa menghentikanmu yang terus saja mencari kepopuleran di dalam sekte. Aku juga ingin melihat sampai di manakah kau bisa tahan menjadi seorang murid tukang yang hanya tinggal di dalam gudang senjata bekas, ucap Tetua Mo yang marah besar. Sementara itu di saat yang sama, Su Wujo masih sibuk menyempurnakan senjata-senjata bekas yang dia dapatkan menggunakan mangkuk reinkarnasi. Scene ini juga sekaligus menutup episode 40 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Selamat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.